Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua, ya kan? Oke kawan-kawan, sekarang saya lagi ada di kota Nusantara di IKN ya. Yang luar biasa ini sebentar lagi ini teman-teman bandara ya. Ini sangat luar biasa perkembangan di sini, makin hari makin kelihatan pesat. Kalau dulu banyak yang bilang IKN itu cuman wacana, sekarang bukti fisiknya sudah mulai berdiri tegak. Salah satunya ya pembangunan bandara di IKN yang jadi sorotan. Bayangin aja ya, bandara ini nantinya bakal gerbang utama Nusantara, penghubung antara Kalimantan dengan seluruh wilayah Indonesia, bahkan dunia. Jadi kalau sekarang orang masih mikir Kalimantan itu jauh, terisolasi, susah akses, sebentar lagi mindset itu bakal hilang ya. Karena begitu bandara ini selesai, siapapun bisa dengan mudah datang ke sini gitu ya. Pusat pemerintahan baru gitu. Menarik ya teman-teman ya. Ini dia. Ini saya di depan bandara ya. Teman-teman, bandara itu bukan cuman soal pesawat naik turun gitu ya, tapi ini adalah simbol konektivitas gitu ya, pemerataan, pembangunan, dan akses ekonomi. Dengan bandara, roda perekonomian bisa berputar lebih cepat. Investor gampang masuk gitu ya, pariwisata berkembang, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat sekitar juga ikut merasakan manfaatnya gitu ya. Kalau kita bandingin dengan kota-kota besar dunia, hampir semua ibu kota negara punya bandara internasional yang jadi wajah bangsa. Nah, IKN juga sedang menuju ke arah situ. Kita bisa bangga ya, karena sebentar lagi Indonesia punya pusat baru yang modern, hijau, dan berkelas dunia. Ya teman-teman. Dan di balik semua pembangunan ini ya, tentu ada peran besar para pemimpin kita gitu ya. Salah satunya ya Pak Jokowi yang memulai dengan keberanian membangun fondasi, menaruh mimpi besar di tanah Kalimantan. Dan Pak Prabowo yang sekarang melanjutkan estafet itu kepemimpinan, memastikan bahwa mimpi ini nggak berhenti di atas kertas, tapi kenyataannya bisa dinikmati oleh rakyat. Untuk itu mari kita kasih semangat buat keduanya ya, pemimpin kita ini, karena pembangunan itu ya, pembangunan ibu kota baru bukan pekerjaan mudah. Pasti ada tantangan dan ada kritik, ada hambatan pastinya. Tapi dengan doa, dukungan, dan semua semangat bersama, Nusantara bisa benar-benar jadi simbol persatuan dan kejayaan Indonesia ya. Jadi teman-teman, kalau suatu hari kalian landing di bandara IKN, ingatlah, ini bukan cuma tempat pesawat yang mendarat, ini adalah simbol ya yang sedang diwujudkan dari sini gitu ya. Kita bisa bilang ke dunia lah, inilah Indonesia baru.
bersatu, berdaulat dan siap menatap masa depan. Ya. Apa yang selama ini bersebaran hoax di tengah masyarakat, salah satunya bandara yang katanya mangkrak. Katanya, ya. Kalau kita hanya perang opini, kemudian tanpa harus ada di area, tidak juga bisa menggambarkan secara visualisasi kan ya. Akhirnya yang terjadi semuanya tanpa jelas gitulah kira-kira ya. Nah hari ini kami kemarin pengen mendapatkan banyak keterangan yang ada di bandara VVIP IKN. Nah monggo Pak Wahyu, apa yang bisa di-share ke kami tentang ini? Nanti kita mengalir wawancara aja. Jadi yang pertama mau saya sampaikan bahwa Bandara IKN ini sudah resmi beroperasi, telah memenuhi standar kelaikan secara operasional penerbangan itu per 12 Juni kemarin 2025. Ya, jadi per 12 Juni 2025 itu telah terbit sertifikat bandar udaranya. Artinya secara standar kelaikan untuk keselamatan, keamanan itu sudah terpenuhi. Ya. Nah, tinggal kita masih menunggu. Sampai saat ini status bandara ini masih statusnya khusus. Artinya status bandara khusus itu sesuai undang-undang di Otorita IKN itu bahwa bandara ini hanya untuk penerbangan VVIP. Sementara saat ini itu. Ya, jadi memang hanya untuk penerbangan VVIP, hanya untuk RI1, RI2, termasuk bila ada tamu negara yang landing di IKN. Itu kami sudah memenuhi standar semuanya. Dan sudah bisa dipakai. Sudah bisa dipakai. Juni itu kan. Per 12 Juni 2025. Artinya mau dari standar kelaikannya landasan, terminal, apron, terus dari peralatan navigasi semuanya itu sudah terdeklar sudah beroperasi. Dan itu sudah kita masuk di IRAC ya. IRAC itu artinya informasi yang yang bisa dipublish secara internasional. Karena memang saat ini bandara ini pun bisa digunakan untuk melayani penerbangan internasional. Terhadap dengan kepentingan atau keperluan custom, immigration, karantina, kami sudah berkoordinasi dan bersurat sama CIQ dan mereka sudah menyatakan kesanggupannya untuk membantu membackup by call on call jika ada penerbangan internasional yang landing di sini. Dan yang terdekat dari Balikpapan, dari Bea Cukai Balikpapan, imigrasi Balikpapan, termasuk karantina kesehatan juga dari Balikpapan. Itu mereka sudah kesini semua, sudah melihat kondisi di lapangan dan sudah menyatakan kesanggupan mereka jika ada suatu penerbangan internasional landing di sini, mereka akan backup personilnya. Untuk komersial? Nah, kan sudah ada SK dari Presiden ya. Nah itu tadi yang saya bilang kami masih menunggu. Kami sudah diskusi dengan teman-teman otorita juga bahwa kami perlu undang-undang yang undang-undang khusus otorita itu yang menyatakan ini bandara khusus itu dilakukan perubahan. Nah teman-teman termasuk Pak Dodit waktu itu sudah kesini, sudah diskusi dengan kita bahwa ini sudah diajukan ke DPR. Dan mungkin teman-teman juga udah monitor bahwa kalau nggak salah ketua DPR-nya juga sudah mengatakan setuju Ibu Puan waktu itu. Terus Komisi 5 DPR RI tanggal berapa dulu di sini? 29 Juli kayaknya Pak. Juli. Nah, Komisi 5 itu sudah ke sini dengan Pak Gubernur Kalimantan Timur menyatakan bahwa akan memproses lebih lanjut amandemen dari undang-undang itu. Jika itu sudah keluar undang-undangnya, perpres sudah ada, maka selanjutnya kami dari pihak Kementerian Perhubungan akan melakukan penyesuaian dari status khusus menjadi status umum. Dan artinya nanti mungkin ke depan dari Kementerian Perhubungan juga ada Direktorat Angkutan Udara akan memberikan atau mengatur izin rute airline apa yang akan terbang ke sini. Betul. Jadi saat ini kami Bandara IKN, kami operatornya, kami dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang mengoperasikan bandara ini menyatakan bandara ini sudah siap.
Kalau lihat dari paparan Bapak, kok sangat aneh, nggak relevan ya. Kita udah bicara izin operasional, memang udah siap juga. Masih ada yang menyebut bahwa mangkrak apanya ya, Pak? Nah, itu Artinya kan, itu sendiri. artinya kan secara fisik bangunan 100%. Sudah. Iya. Sudah. Karena kan izinnya udah semuanya. Baik sisi udara, sisi darat semuanya sudah nyatanya sudah 100%. Sudah apa namanya? Sudah selesai. Namun memang masih dalam masa pemeliharaan ini semua. Jadi di dalam masa pemeliharaan ini kami apa namanya? Evaluasi terus, barangkali mana ada yang kurang, tempat-tempat apa yang kurang untuk masa pemeliharaan, kita akan hubungi dari kontraktornya nanti. Oke. Biasanya defek minor lah, defek minor yang biasa diperlukan. Ya itu kan bagian dari maintenance dan tidak Betul. bisa dikatakan kategori mangkrak. Apanya yang mangkrak? Nah, makanya kalau teman-teman apa namanya masyarakat masih mempertanyakan atau bertanya-tanya di mangkraknya di mana, ya silakan aja datang ke sini buktikan sendiri. Siap, termasuk kami Gitu aja. ini ya dalam rangka menangkal hoax itu, Pak. Oke. Pengen membuktikan mangkrak yang mana sih? Kira-kira ke sana lah ya. Itu. Pak, kalau bicara apron, landasan Bapak berapa? Panjang 3.000 meter dengan lebar 45 meter. Bisa untuk berbadan. Jadi untuk apa namanya critical pesawat yang bisa landing di sini terbesar Boeing 777. Ya. Jadi memang untuk apa namanya Airbus yang berapa tuh yang double deck itu, nah itu yang masih belum bisa. Jadi kami dari apronnya itu untuk kesiapan apa namanya parkir pesawatnya itu untuk white body kita bisa menampung 5 pesawat sekaligus. Untuk Nero ya kan biasanya komersil yang kita gunakan biasanya itu 737, nah itu bisa 9 pesawat. 9 plus 5 14. Bukan, Kalau itu besar. bisa kalau pesawat besar 5, kalau pesawat Nero sekaligus berbarengan. bukan. Iya. Dan memang ada satu apa namanya apron kami khususkan untuk VVIP. Itu di belakang gedung VVIP itu kami gunakan untuk VVIP flight memang. Jadi kayak Pak Gibran kemarin landing di sini ya parkirnya di sana. Oke. Boleh kita keliling Monggo. sambil Dari mana dulu? ya aku ikutin Bapak. Pulonya supaya lebih enak. Oh gitu. Menunjukkan kepada kami. Jadi Yuk kita dukung sama-sama membangun ini ya. Ya, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian Bandara IKN ini akan jadi meme canggih atau Indonesia yang terhebat gitu ya. Ini supaya makin banyak yang paham pentingnya IKN dan tentunya tetap semangat membangun Nusantara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Laporan saya di IKN hari ini. Nanti saya akan tunjukkan beberapa cuplikan-cuplikan. Tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait. Mohon undur diri. Bye-bye.